Hari ini Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025 pukul 09.00 WIB di Telaga Sari Balikpapan Kota Gunung Pasir Keluk Landasan Komisi 2 gelar RDP bersama Dinas Perdagangan di ruang rapat neraca perdagangan. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Fauzi Adi Firmansyah. Bersama para anggotanya, Suryani, Fadilah, SH, Suwanto, ST, Haji Subari, Taufikul Rahman, Japar Sidik, SE, Vera Yulianti, Suwardi Tandiring, SSOS. Mohon maaf bila ada yang dilewati namanya. Hadir dalam acara Derhai Musri Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan bersama jajarannya. Rapat dengar pendapat tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan dan dilanjutkan kunjungan ke lapangan. Sementara itu Komisi 2 terkait program kerja Dinas Perdagangan tahun 2025 dan pembahasan rencana Pasar Induk Balikpapan Utara hari ini. 16 Januari 2025. Agenda rapat dengar pendapat kunjungan lapangan bersama Dinas Perdagangan Kota Balikpapan yang membahas program kerja Disdak tahun 2025 dan pembahasan mengenai rencana Pasar Induk Balikpapan Utara serta pembahasan tentang revitalisasi Pasar Impres Kebun Sayur. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Bapak Budiono dan Ketua Komisi 2 Bapak Fauzi Adi Firmansyah beserta jajaran Komisi 2 melakukan kunjungan lapangan terkait rencana Pasar Induk Balikpapan Utara dan Pasar Loak Karangjoang KM12 serta Pasar Batu Ampar. Di dalam kunjungannya Bapak Budiono menyatakan bahwa ketiga pasar tersebut merupakan aset pemerintah kota yang harus dimanfaatkan. Kami berharap rencana pembangunan Pasar Induk Balikpapan Utara dapat segera direalisasikan untuk mendukung aktivitas perdagangan yang lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, revitalisasi Pasar Impres Kebun Sayur juga harus memperhatikan kebutuhan pedagang dan pembeli sehingga mampu meningkatkan daya tarik pasar tersebut sebagai pusat perdagangan tradisional dan pariwisata, ujar Bapak Budiono. Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk menggali aspirasi dari para pedagang, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini sejalan dengan komitmen DPRD Kota Balikpapan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025 pukul 09.00 WIB dari Telaga Sari Balikpapan Kota Gunung Pasir Keluk Landasan bersama Kaltim Balbar Usman Jakatalu mengabarkan. Petani dan satu lagi apa ya? Nah itu yang masih kalau nelayan jelas, petani jelas, ya kan? Cuman yang rumah tangga ini harus diatur dengan spesifikasi rumah tangga yang mana kan gitu. Oleh karena itu nanti kita atur pendistribusian itu, kita akan panggil DPD dengan Matra Niaga dan Disdak. Nanti kita rumuskan dengan perwali siapa yang berhak menerima gas LPG 3 kg itu sehingga HTE-nya, harga eceran tertingginya sama seluruh Balikpapan ya. Sementara itu dulunya. Artinya RDP ini membahas salah satunya arah ke situ. Arah ke situ. Salah satu poinnya ya. Ya, jadi hari ini Komisi 2 bersama Dinas Perdagangan mengunjungi beberapa lokasi selain Pasar Induk, ada juga Pasar Kilometer 12 dan Pasar Batu Ampar ya. Pasar Batu Ampar ya, Batu Ampar ya. Ini secara DD sudah ada DD-nya, kita upayakan nanti kita bangun di tahun mendatang karena sudah ada DD-nya. Anggarannya antara 15 miliaran sehingga ada kegiatan ekonomi yang lebih aktif di sini dan ada PAD distribusi ke pemerintah kota. Ini asetnya aset Pemkot. Jadi kita luasnya secara spesifik Bu Bismin yang tahu. Tapi sudah ada gambarnya tadi, sudah dipaparkan. Satu bangunan itu di depan ada taman, ada 2 tingkat juga ada satu lagi 1 tingkat aja. Pasar rakyat karena kan memang bentukannya pasar ya. Hari ini kan yang di sini kan tidak maksimal dan tidak ada
distribusi. Ke depan kita Untuk sementara optimalkan. ini gitu ya. Karena itu adalah asetnya. Ya, Jadi pedagang ini Makanya dimaksimalkan ini gitu ya. pedagang ini sewa atau gimana? nggak ada. Makanya untuk Belum dimaksimalkan. dikelola dengan benar aja. Makanya itu dimaksimalkan. Maksimalkan, ya. Ya, Rencana kapan bangunnya? kalau di ini sudah ada, kita usulkan nanti 2026 aja. Oh gitu. Ya. Kalau yang di Karangjuang tadi di bagian itu? Karangjuang, pasar Karangjuang tadi ya. Ya. Itu nanti relokasi dari pasar Loak. Ya. Hasil dapatnya kita dapat Pak. Ya, jadi Apa kami yang dibahas itu? ada beberapa pembahasan. Salah satunya adalah yang fokus kami adalah untuk memanfaatkan lebih maksimal masalah pasar. Ya. Salah satu agenda kami untuk Komisi 2 fokusnya adalah pasar induk. Pasar induk yang harus segera dilaksanakan karena apa? Karena selama ini pembongkaran bahan baku sayur mayur itu yang dari Jawa dan dari Sulawesi terfokus di Balikpapan Barat, sehingga ada kejadian-kejadian seperti kecelakaan di mana di Mularapak. Itu salah satunya karena itu mobil truk besar masuk ke wilayah tersebut karena pembongkarannya ada di Balikpapan Barat. Jadi fokus kami di doain saja mudah-mudahan pasar induk bisa berjalan programnya saja. Rencananya di mana gitu? Akan dibangun pasar induk? Pasar induk nanti kita akan ke sana, tinjau lokasi. Lokasinya ada di kilometer 5,5. Kemudian ada juga relokasi pasar lokasi yang ada di Balikpapan Barat. Itu kan kita relokasi di wilayah Karangjuang di kilometer 12. Itu pasar lama, bukan pasar lama, pasar yang sudah pernah dibangun tapi gagal ya dalam pengelolaannya. Karena minat masyarakat kurang, jadi kita akan alihkan ke sana. Salah satunya itu baru opsi-opsi. Nah, seperti itu. Rencana kapan akan dibangun? Yang mana? Pasar induk. Pasar induk. Pasar induk DED ini sudah ada. Cuma DED itu dari tahun 2005 kalau tidak salah. Jadi perlu review DED. Jadi direview lagi disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Karena tentu kalau 2025 itu berarti harga bahan bangunan dan lain sebagainya kan sudah naik kan. Jadi sudah nggak realistis dengan kondisi sekarang. Jadi kita akan review desain untuk pasar induk. Mudah-mudahan di perubahan nanti sudah bisa. Kemudian mudah-mudahan juga bisa dianggarkan pembangunannya 2026. Oh, berarti fisiknya baru tahun depan ya Pak ya? Baru tahun depan, karena kita mau fokus review apa itu untuk DED-nya. Jadi menjadi konsen kami karena pasar induk ini manfaatnya luar biasa untuk memecah pembongkaran yang ada di Balikpapan Barat. Nah, seperti itu. Rencana sidang kapan ini? Ini setelah ini jam 2 kita akan melakukan ada 2 tempat sidak, satunya di Kilo 12 ya, yang tadi lokasi tadi. Kemudian kita mau meninjau juga apa itu pasar yang benar pasar induk di kilometer 5,5 yang informasinya sudah ada pondasi dan lain sebagainya, saya kurang tahu juga. Makanya untuk memastikan kita ke sana. Dan ada satu lagi pasar ban, nggak tahu pasar apa tadi. Ya. Dan kita akan juga coba lihat lokasinya juga. Itu ada dibahas terkait dengan sulitnya warga mendapatkan gas LPG itu gimana Ketua? Gas LPG, ya berkaitan dengan gas LPG, ya itu memang masalah nasional, ya masalah nasional. Jadi memang salah satu opsinya tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan ada DPR RI. Jadi dalam waktu dekat besok atau minggu depan kita akan adakan pertemuan dengan Pertamina Pataniaga. Betul. Kita akan menanyakan apa sih kendala-kendalanya, ya. Karena ada indikasi bahwa dari agen kemudian masuk ke Pangkalan. Nah, di Pangkalan ini ada permainan, ada indikasi ya. Mudah-mudahan dengan adanya hadir DP dengan Pertamina Niaga kita bisa memperoleh kejelasan seperti itu. Langkah-langkahnya terusnya seperti apa? Ya, nanti kita RDP dulu. Nanti masalah seperti apa dengan Pertamina Niaga, kita juga panggil dari Disdak, Pertamina Niaga, jadi clear di situ berkaitan dengan masalah kelangkaan LPG tadi. Dan kami juga mengimbau LPG itu adalah untuk warga miskin ya. Jadi kalau yang istilahnya mampu atau warga menengah ke atas ya nggak usah pakai LPG ya. Kemudian yang ada bisnisnya juga jangan pakai nasi goreng dan lain sebagainya, juga pakai LPG 3 kg, pakai yang 6 kg. Nah, insya Allah dengan butuh kesadaran memang, tapi pada saat kita sudah semua sadar bahwa ini adalah bukan haknya, insya Allah bisa tercukupi seperti itu.
informasi kurangnya suplai itu gimana Ketua? Jadi sebenarnya kuotanya untuk Balikpapan itu sekitar 30.000 metrik ton ya, dan mencukupi itu di sekitar 19.000 metrik ton. Nah, sisanya kemana? Sisanya disimpan untuk pada saat melaksanakan operasi pasar itu dikeluarkan. Tapi bagusnya adalah bukan dari 30.000 kemudian 19.000 yang di cover ya, berarti kurang lebih ada sekitar 10.000 ya. Nah, bagusnya adalah pada saat operasi pasar ditambah jadi 18.000. Nah, seperti itu. Makanya mudah-mudahan sering-sering juga diadakan operasi pasar, dan kami juga nanti mau tahu juga permasalahan sebenarnya seperti apa bakalan dikatakan. Ya, seperti itu. Ya.
pagar Pak, pagarnya RPH. Pagar yang mana? Di belakang. Ya harus ke belakang dulu. Iya, ini pagarnya Bapak kan? Iya, iya. Ini pagar Bapak. Nah, ini aksesnya Pak dari sini. Di sini Pak ada lowongan, ada rumah satu ya Pak. Itu mau di belakang itu. Iya. Rumah siapa? Di sini sama Bapak pada saat itu nggak mau dia kalau Rumah warga ya? Iya. Nah, jadi aksesnya bisa ini kalau misalnya kita pagarnya RPH ini bisa aja. Oh, karena ini pagar beton ini Pak. Pagar. Ini Batako, ya. Seperti itu. Ini bisa Pak. Jadi ini ini rumah Bapak. Ya, rumah yang kita Jadi nanti aksesnya Ke sini Pak. Ya. Terus aksesnya ini pemotongan Di sini Pak. Iya. Kita masuk tadi dari mana? Ini Pak, depan sini. Di akses sini ya? Ini Pak, depan sini. Ada di sini Pak, naik gunung kita masuk-masuk. Anu warga Iya. masih di pinggir jalan. Ada juga di sini Pak, kita lewat Panti Asuhan. Ada Panti Asuhan apa Iya. Kan Pak ya? Enggak, kalau itu akses Pak. Akses jalan ya? Sudah ada jalan. Apa lebar dulu? Belum Pak, yang paling bisa kelihatan pinggir jalan cuma ini yang Bukan, saya samping. pernah jalan. Tembusnya itu apa sampingnya Bank Indonesia yang sampai plat pas berarti itu karena apa? iya ya di atasnya di sini untuk apa Tangga Buana. Sangga Buana ya ini Sangga Buana ini yang di sini nih Ini paling aman di sini. Mau pegang aja Pak. Paling aman di sini ya. Trum, landanya trum. Saya kesasar tuh. Sampingnya gorengan. nah ini bandarnya berarti tinggal daerahnya Masuk ke ini. itu ya Evaluasi. 11 Pak, ini 8,9 ditambahin. jadi cuma kendalanya yang rumah ini aja ya Satu gitu itu Pak. bakarnya berapa ada nelayan, kelompok nelayan. Yang berikutnya kelompok nelayan ini kalau datang kita bisa lihat ya siapa yang pekerjaan nelayan bisa diberikan. Yang ketiga, yang keempat usaha mikro. Nah Bapak Ibu sekalian sekarang masalah utamanya di mana? Masalah utamanya itu begini. Pertamina Patraniaga ini Pertamina punya kewenangan full. Dia mendistribusi kepada 11 agen. Kemudian agen, jadi datanya itu dari Pertamina, dari pemerintah membuat surat kepada provinsi Kalimantan Timur. Dari provinsi itu ngumpulin kita nih, kabupaten kota se Kalimantan Timur. Nah, berapa data usulan